Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Bapak membicarakan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Rencana Bapak mau mengajar apa ya? Rencananya saya akan mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 di semester 2 ini. Alhamdulillah Bapak. Isu pembelajarannya apa ya Bapak? Tujuan pembelajarannya nanti rencananya menentukan jaring-jaring kubus, karena kemarin kami sudah belajar terkait dengan volume, sehingga sekarang anak-anak akan saya ajak untuk menentukan jaring-jaring kubus. Luar biasa sekali Bapak. Bapak mengajar di kelas 5, berapa jumlah siswanya Bapak? Saya mengajar di kelas 5 tahun ini sekitar 11 anak. Kelihatannya menarik sekali belajarnya Bapak. Apa yang diusahakan supaya anak-anak tertarik dengan pembelajarannya? Ya supaya anak-anak itu bisa tertarik dengan pelajaran yang saya lakukan, Bu. Hebat sekali Bapak, memang seorang guru harus seperti itu ya, harus kreatif. Berkaitan dengan pembelajaran, ada yang dibebankan, ada yang mana Bapak? Rencananya saya ini ingin kembalikan ke bagian proses pembelajaran, Bu. Di mana proses pembelajaran itu untuk bagian pengaturan lingkungan belajar siswa, pengaturan lingkungan belajar berkelompok. Mungkin bisa diatur ya Bapak? Oh iya, sudah diatur kok sama anak-anak, juga sudah kompak kelompoknya masing-masing ya. Jadi saya ingin memfokuskan pada prosesnya mudah untuk dibuat ke anak-anak kelas 5, sudah kompak dalam belajar berkelompok itu. Ya, Bapak ingin menerapkan di proses pembelajaran yang mana Bapak? Penilaiannya Sudah dilakukan, tapi penilaiannya itu belum saya kembangkan. Ya ini penilaian ini yang mungkin akan saya kembangkan sedikit-sedikit di penilaiannya itu. Iya. Oke Bapak. Nah, di proses pembelajaran ini bisa diceritakan supaya pembelajarannya itu lebih menyenangkan, jadi anak-anak itu suka Bapak. Pembelajaran yang akan saya lakukan itu seperti ini. Pada prosesnya nanti anak-anak akan saya ajak untuk menyimak beberapa video yang akan saya sampaikan. Di video tersebut anak-anak nanti akan berusaha mencari apa sih jaring-jaring itu, kemudian apakah jaring-jaring bisa membentuk sebuah bangun. Tapi sebelum itu saya juga akan memperkenalkan mereka itu pada titik-titik sudut dan juga garis-garis. Setelah nanti anak-anak paham, baru mereka akan berkelompok bersama dengan teman-temannya mendiskusikan dan juga mengerjakan LKPD. Dan nanti setelah mengerjakan LKPD, anak-anak bisa melakukan window shopping. Window shopping ini bertanya kepada kelompok lain, begitu supaya menambah wawasan mereka sebelum mempresentasikan hasilnya itu. Ya, luar sekali Bapak sudah menampilkan video ke anak-anak, kemudian anak-anak mengamati bagaimana jaring-jaring itu membentuk suatu bangun ruang. Tentunya sudah mengenalkan sudut juga Bapak ya, kemampuan yang luar biasa Bapak. Prosesnya juga bermacam-macam Bapak. Pembelajarannya juga sudah berdiferensi. Sekarang yang sudah itu ya Bapak ya. Ya, diferensi ini bisa dilihat dalam memasukkan sedikit demi sedikit, karena memang kemampuan anak yang berbeda-beda. Ada yang sukanya hanya menggambar, ada yang suka yang mendengarkan, ada yang hanya melihat, dia bisa paham. Namun ada juga yang dengan bergerak mereka juga bisa memahami materi. Iya, terus kalau Bapak ini memang luar biasa untuk mengajarkannya ke anak-anak. Bagaimana fasilitas di belajar? Jadi fasilitas
fasilitasi gaya belajar siswa ya berusaha mendengarkan kodrat anak itu betul-betul hebat. Untuk proses juga untuk rencananya akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya ini dengan teman-temannya sendiri. Ada evaluasi proses untuk seperti apa sih? Seperti apa itu berarti anak bisa menggambar. Mengambil fasilitas apa untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak? Jadi fasilitasi gaya belajar siswa yang berusaha mendengarkan dengan kodrat anak itu. Untuk rencananya ya terkait evaluasi ya evaluasi dengan teman-teman sendiri. Ada evaluasi proses itu seperti anak bisa menggambar tentang jaring-jaring. Kalaupun ada kemampuan anak menggambarnya itu kurang, akan saya evaluasi dengan bercerita. Bercerita dengan dihubungkan sudut-sudut, karena mungkin kemampuan atau tujuan mereka itu berbeda dengan cara menggarisnya. Ada anak yang menggambar garis saja, ada anak yang menggaris dengan menjelaskan bangun datar seperti persegi panjang seperti itu. Anak-anak itu kadang berbeda-beda, kemampuan anak-anak itu juga bagaimana penilaian ke anak-anak tersebut. Fasilitas anak memang kemampuannya lebih memaksimalkan bagaimana memaksimalkan pembelajarannya. Ya tentunya kurang juga difasilitasi dengan evaluasi yang berbeda. Luar biasa sekali itu di sini didifferensiasikan sudah tampak itu baik untuk proses maupun produknya. Nah itu untuk dihadapi Bapak sebelum mengembangkan apa saja keterampilan setiap emosional itu mungkin ada kegiatan terus juga anak berusaha ketika ada kelompok lain ya Bapak bertanya tapi nanti tidak bisa menjawab pertanyaan belum diketahui oleh kelompok lain menumbuhkan rasa empati kepada kelompok ya Bapak ya. Terus untuk menemukan jaring-jaring gugus area pengembangan yang tidak dicapai Bapak bagaimana? Ya ada bacaan juga, kemudian ada LKPD, ya anak berkelompok, ada window shopping tadi juga ada. Sebelum mereka nanti mempresentasikan sendiri, nah setelah itu evaluasinya juga ada dengan menggambar jaring-jaring, ada yang bercerita juga sesuai dengan kemampuan anak masing-masing di luar di luar kebiasaan. Iya. Bapak ini rencananya kapan Bapak mau mempraktekkan tentang pembelajaran yang berdiferensi tentang jaring-jaring gugus ini? Rencananya besok hari Senin pagi pada jam pertama yaitu jam 7 sampai jam 9. Baik. Ini yang saya catat tadi semuanya sudah lengkap. Mudah-mudahan besok pelaksanaan pembelajarannya juga bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan anak bisa memahami materi yang Bapak sampaikan ya. Cara pembelajaran yang sangat luar biasa. Semoga pembelajaran nanti bisa bermakna untuk anak dan bisa lancar nanti untuk kedepannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga besok waktu praktek bisa berjalan apa yang ingin disampaikan, bisa materi yang disampaikan ke anak-anak, bisa anak-anak itu juga dapat menyerap ilmu-ilmunya Bapak banggakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Yesus sama Messi. Kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ayo, kesabarannya dipimpin kita aja. Sebelum kita baca
kasih anak-anak ya. Pada pelajaran pada pagi ini untuk kita menambah semangat belajar kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi lagu-lagu kebangsaan untuk menambahkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ayo, Pak Prima minta salah satu untuk berdiri memimpin nyanyi. Dan yang lainnya, ayo berdiri. Ayo. Gitu. Ya, ayo. Oke. Terima kasih warga sudah memimpin nyanyian. Duduk lagi. Itu tadi. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring gugus dan balok. Nah, dimana kalau yang minggu kemarin hari Sabtu kita sudah belajar tentang apa itu balok, apa itu gugus, beserta cara mencari volume ya. Nah, ini kita akan belajar tentang jaring-jaring. Nah, apa sih jaring-jaring? Terus seperti apa nanti bentuk jaring-jaring dari gugus dan balok? Nah, untuk itu kita lihat dulu ya, anak. Video berikut biar nanti kalian tahu seperti apa sih video tentang jaring-jaring biar kalian juga memahami ya. Perhatikan. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Apabila kubus ini dibuka dengan cara dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jadi, jaring-jaring kubus dapat diartikan bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk. Assalamualaikum Pak Prima, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah kemarin agak flu, sekarang alhamdulillah pada waktu kita melakukan observasi kemarin agak flu, sekarang pasca observasi sudah mendingan ya kesehatannya. Ya, semoga terus berlanjutan kesehatannya tetap baik dalam seperti sementara. Pak Prima, kemarin Bapak sudah melakukan pembelajaran tentang observasinya yang saya lakukan. Hal-hal baik yang harus dipertahankan dalam pembelajaran kemarin itu apa, Pak? Itu yang pertama yaitu tentang persiapan pembelajaran. Di mana dalam persiapan pembelajaran ini yang perlu dijaga jelas itu rencana pembelajaran. Jadi ini disesuaikan situasi kondisi sekolah dan siswa. Dan itu juga kelas. Nanti situasi-situasi seperti apa nanti juga disesuaikan dengan nah, itu juga melakukan bimbing kepada siswa supaya siswa itu lebih minat kepada pembelajaran yang saya lakukan, juga nantinya lebih fokus untuk pembelajaran. Gini, sekali ya Bapak.
Mungkin pada waktu pembelajaran ada perbaikan terkait perencanaan yang Bapak lakukan. Apa perbaikannya? Tentunya perencanaan yang saya buat itu belum sepenuhnya benar, sedikit kesalahan atau kekeliruan. Yang jelas saya juga harus belajar terkait tentang pembuatan perencanaan. Untuk proses belajar itu saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, berkomunikasi, mencari pengalaman kepada rekan-rekan guru baik di sekolah maupun di komunitas baik itu situs maupun ketiganya. Meskipun kita dulu harus tetap banyak belajar, karena kita akan ada kekurangan yang ada pada diri kita pada waktu perencanaan kita itu tidak sesuai yang direncanakan gitu Bapak. Mungkin ada hal lain yang Bapak rencanakan untuk pembelajaran yang Bapak lakukan. Terkait perencanaan lainnya, jelas saya komunikasi sharing kepada rekan-rekan guru tentang pembelajaran. Karena banyak pengalaman dari rekan-rekan guru yang bisa saya manfaatkan untuk proses pembelajaran nantinya. Berarti banyak-banyak sharing dengan rekan-rekan ya Bapak. Kita tidak sendiri, kita ada teman sejauh, kita ada kepala sekolah, mungkin kita bisa komunikasi tentang pembelajaran gitu Bapak. Mungkin ukuran keberhasilan yang direncanakan atau indikator keberhasilannya kepada anak-anak. Terkait indikator keberhasilan tentunya nanti dilihat dari anak-anak yang mulai merasa senang, mulai antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan untuk tahun kemarin terkait matematika. Terus kemudian juga hasil belajar siswa juga nanti salah satu indikator dari ukuran keberhasilan. Ya, biar anak-anak senang. Yang penting anak-anak itu senang, nyaman dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Terkait dengan daya dukung Bapak, siapa yang dilibatkan dalam perencanaan tersebut? Terkait daya dukung tentunya yang dilibatkan dari teman sejawat di lembaga ini Bu. Juga saya berkomunikasi dengan rekan-rekan guru dan juga melibatkan dari rekan dari komunitas baik bagus maupun makan untuk menghasilkan nantinya pembelajaran yang lebih baik. Selain itu juga tentunya melibatkan siswa. Siswa juga perlu dilibatkan dalam hal ini Bapak. Dari pembelajaran kemarin Bapak, mungkin Bapak berpikiran tentang pembelajaran diferensiasi. Apakah Bapak pernah tahu apa pembelajaran diferensiasi itu Bapak? Pembelajaran diferensiasi itu sementara masih sedikit mengetahui, sedikit tahu lah tentang diferensiasi pembelajaran itu. Different itu kan sebenarnya kan kalau diartikan secara subjektif itu kan berbeda. Iya. Kalau diartikan secara luar kan melatar belakangi dan perbedaan siswa itu lainnya itu memiliki perbedaan sendiri. Pertama mungkin dari belajar ada yang memahami hanya dengan mendengarkan atau auditori, akan ada siswa itu yang mampu memahami, melakukan dengan praktek atau menggunakan lah ya. Terus ada yang memahami itu dengan melihat, dengan merasakan. Jadi ya siswa itu kan berbeda-beda dari belajarnya dan sebagainya. Namun kami saya masih ingin pengetahuan terkait pembelajaran diferensiasi ini sehingga pembelajaran yang saya lakukan ini memperlakukan siswa itu masih sama. Oh iya. Mungkin Bapak penasaran, kalau penasaran tentang diferensiasi, langkah apa supaya tidak penasaran? Diferensiasi itu seperti apa sih? Iya, yang saya sedikit tahu itu dari internet itu karena apa namanya karena sudah berkembang, informasi sudah banyak sehingga saya sedikit memahami dari perkembangan dan kemudian saya tentunya selain itu juga saya juga memanfaatkan channel-channel YouTube untuk melihat ya, apa sih itu gunanya dari saya juga ya beberapa kali ikut pelatihan daring. Saya menambah wawasan saya terkait masalahnya dengan
betul dan baik sekali. Pada saat observasi kemarin, Bapak sudah menampakkan bahwa pengelolaan kelasnya sudah bagus, menumbuhkan rasa sosial pada anak membuat kelompok sudah dilakukan, sudah tampak Bapak kemarin persepsi dan dengan doa, juga Bapak menunjukkan sikap nasionalisme dengan menyanyikan lagu nasional, anak-anak disuruh maju ke depan untuk memberi contoh lagu-lagu, menyanyikan lagu-lagu nasional yang ada. Juga Bapak juga menampilkan perangkat pembelajaran yang ditampilkan juga bagus sekali, yaitu dengan melalui video Bapak, sangat bagus sekali. Bapak sudah mengenal dari positif ya, dan tentang kesepakatan kelas. Mungkin di awal pembelajaran kemarin yang saya observasi itu Bapak belum melakukannya. Mungkin apa lupa atau bagaimana Bapak biar pembelajaran berjalan lancar. Memang dalam pembelajaran kemarin saya masih belum menerapkan kelas, di mana dengan budaya positif sebenarnya membutuhkan proses mulai dari perencanaan dulunya, memahami dan bagaimana melakukan kelas. Saya masih ingin responnya memahami betul budaya positif tadi, sehingga saya akan berusaha untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Padahal tentang budaya positif kesepakatan kelas itu sangat berguna bagi kita dan bagi anak-anak. Mungkin apalagi kita perlu belajar lagi Bapak. Aktivitas pengembangan diri yang dilakukan Pak dalam bidang apa? Yang saya sebutkan tadi ya, untuk pengembangan zamannya semakin besar, tentunya salah satu bidang yang perlu dikembangkan yaitu bidang IT. Itu juga semakin penting untuk mengejar pembelajaran. Jadi bidang itu pengembangan yang saya lakukan. Kemudian saya juga memanfaatkan geofisika di mana anak itu mampu memahami tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin ada ukuran hasilnya Bapak bagaimana terhadap pembelajaran anak-anak dengan pembelajaran IT, dengan pembelajaran geofisika. Untuk ukuran keberhasilan tentunya dapat dilihat dari antusiasnya siswa dalam pembelajaran saya. Pembelajaran saya sudah mereka dengan merasa senang, antusias mengikuti pembelajaran. Yang paling kembali ke anak ya Pak, yaitu pembelajaran menggunakan murid itu yang paling bisa. Mungkin ada lagi Bapak dalam mengukur keberhasilan yang Bapak lakukan. Tentunya selain antusiasnya siswa juga nanti yang menentukan itu hasil belajar siswa, pengaplikasiannya untuk menjelaskan menjawab dari soal evaluasi matematika yang saya berikan. Aplikasi, mungkin aplikasi di HP kan untuk anak-anak biar jelas tentang pembelajaran yang Bapak lakukan. Ada daya dukung Bapak dari proses pembelajaran. Terkait daya dukung itu juga harus fokus dalam pembelajaran. Pembelajaran juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, dari rekan-rekan guru, dari komunitas pembelajaran matematika di universitas, dan juga seluruh ekosistemnya. Jadi hasilnya juga saling berkaitan gitu. Dalam pembelajaran itu kita tidak sendiri, kita ada komunitas, kita ada aplikasi jawab. Kepala sekolah itu sangat perlu untuk pembelajaran kita ke depannya. Mungkin ada pihak yang dilibatkan dalam hal ini Bapak? banyak sekali Bu, salah satunya juga operator sekolah, di mana dalam pembelajaran kita butuh pendamping IT lah, di mana operator sekolah kan ya sebenarnya memahami bidang IT sehingga butuh pendampingan guru-guru, terutama guru senior yang banyak sekali pengalaman di bidang pendidikan, di dalam mengajar, itu juga saya libatkan dalam konsultasi, komunikasi, selain itu juga nanti yang dilibatkan juga kepala sekolah dan kebijakan-kebijakan. Ya. Di sini
para guru juga tambah bisa dimintai orang video ini. Seperti ini juga Mas Imron bisa dilibatkan juga untuk pemasangannya alat Oh ya, tentu. alat peraga itu Semua kan bisa yang dimanfaatkan. Iya, Gitu. Semua para guru bisa dimintai kamu. Untuk tahunnya Bapak, kira-kira kapan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya insya Allah dalam waktu dekat ini akan saya lakukan karena kita mungkin berhubungan ya secepatnya akan saya lakukan pembelajaran. Mungkin waktunya karena kebutuhan di Bapak waktunya harus secepatnya dilakukan. Bapak, ini saya tadi sudah saya coaching tentang pembelajaran yang kemarin. Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah saya coaching Bapak? Perasaan ya rasanya senang sekali karena bisa menambah wawasan saya apa ya membuat saya itu harus bisa berpikir untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran itu kan tidak semuanya sempurna. Saya bisa menangkap ternyata masih ada mungkin kekeliruan, kesalahan yang saya lakukan ketika pembelajaran itu membuat saya semangat untuk memperbaiki. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak ya. Di sini saya itu sebagai guru bergerak hanya menuntut Bapak supaya apa? Untuk mengatasi masalah dan solusi yang terbaik untuk pembelajaran Bapak. Dan kami tidak kepala sekolah Bapak. Seharusnya yang melakukan observasi itu kan kepala sekolah di sini. Ini apa? Termasuk jawab juga bisa melakukan observasi kepada Bapak untuk pembelajaran Bapak berikutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu pembelajaran di kelas Bapak, dan untuk kedepannya mungkin pembelajaran kita lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Pak Lima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.